Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Setiade dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Asy'ari Amandar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa teori kesopanan yang akan menjadi tugas final mata kuliah Sistem Komunikasi Masyarakat Mandar. Teori kesopanan yang pertama yaitu teori kesopanan Leach. Teori kesopanan Leach memiliki 6 maksim, yaitu pertama, kebijaksanaan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, dan kesepakatan atau simpati. Orang Mandar cenderung menggunakan bahasa yang halus sebagai hormat terhadap lawan bicara kita, apalagi lawan bicara kita lebih tua daripada kita, yang usianya lebih di atas kita. Namun selain berbicara dengan orang yang lebih tua, kita juga harus sopan berbicara terhadap anak-anak atau yang di bawah umur kita atau yang seumur dengan kita. Kita juga harus tetap sopan dalam berbicara, tidak boleh seenaknya saat berbicara. Nah, adapun 3 prinsip kesopanan Leach, yaitu pertama, kedermawanan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini maksudnya kita harus bijaksana dalam berbicara, tidak menyinggung perasaan orang lain, termasuk orang yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya itu kerendahan hati. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh meninggi hati, apalagi mengucapkan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung dengan perkataan kita. Selanjutnya itu kedermawanan. Kedermawanan maksudnya kita harus saling membantu satu sama lain yang membutuhkan, apalagi orang yang berada dalam keadaan kesusahan. Selanjutnya yaitu simpati. Simpati terhadap orang yaitu menghargai perasaan orang lain saat berbicara, apalagi seseorang yang memiliki masalah seperti masalah di rumah, masalah di keluarga, ataupun masalah bersama teman yang lainnya. Selanjutnya yaitu teori kesopanan Pranowo. Teori kesopanan Pranowo menjelaskan bahwa kesatuan berbahasa tidak hanya terkait dengan kata-kata yang sopan, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yaitu seperti linguistik, sosial, kultural, dan psikologis. Nah, dalam teori kesopanan ini kita memiliki 3 dimensi yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi maupun berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori Kalindada. Nah, Kalindada berasal dari kali yaitu menemukan, dan dada yaitu hati. Jadi kalindada merupakan kata dari hati, sesuatu perasaan dari hati. Nah, nilai-nilai kesatuan ini meliputi sikap yang saling menghargai, komunikasi yang sopan dan ramah, empati, dan adat sebagai sarana komunikasi. Nah, maksud dari saling menghargai yaitu kita sebagai masyarakat Mandar saat berada di suatu tempat, kita harus saling menghargai sesama masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kesopanan. Pastinya saat di suatu tempat kita pasti sopan terhadap sesama kita.
tidak saling mengejek dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ramah. Saat kita bertemu dengan orang lain, kita harus saling senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya yaitu empati. Selanjutnya yaitu tradisi kesopanan Matawe. Matawe merupakan tradisi yang sudah lama dilestarikan di suku Mandar. Mengapa demikian? Karena dari zaman nenek moyang sampai saat ini tradisi Matawe terus dilestarikan karena dianggap kesopanan yang sangat melekat terhadap tradisi Mandar, di mana seorang akan berjalan di tengah kerumunan dan membungkukkan diri dan mengucapkan tabe, begitu. Kemudian selain Matawe jalan, saat orang lain bertanya kepada kita, kita seharusnya kita seharusnya menggunakan kata matabe, seperti contohnya tabe, saya mau tanya jalan, seperti itu. Dan juga matabe, dan juga tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, di mana kebanyakan anak-anak ketika berjalan di kerumunan orang tua, maka dia akan melakukan tradisi tersebut. Mereka akan membungkukkan badan dan berjalan di tengah-tengah kerumunan orang tua. Namun tidak hanya anak-anak yang bisa melakukan tradisi tersebut, tetapi orang tua juga melakukan tradisi tersebut. Seperti saat bertanya dalam diskusi Mandar, jika ingin bertanya pasti mengajukan diri, tabe, saya mau bertanya mengenai ini. Selain daripada itu, tabe juga sering digunakan ketika ketemu orang di jalan. Terkadang mereka mengucapkan kata tabe, mau ki kemana, contohnya seperti itu. Tabe juga digunakan dalam acara formal maupun non formal. Formal yaitu saat ada rapat, tabe juga sering digunakan ketika mau bertanya. Begitupun dengan non formal, ketika ada kerumunan atau kelompok, tabe juga sering diucapkan, maupun itu tabe dalam minta tolong ataupun tabe dalam kesopanan yang lainnya. Selanjutnya yaitu teori etika utilitarianisme John Stuart Mill. Adapun pokok pemikiran utilitarianisme John Stuart Mill yaitu, pertama, definisi utilitarisme menurut Mill. Mill mendefinisikan utilitarisme sebagai etika yang menilai satu tindakan sebagai etis jika bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan dan tidak etis jika tujuannya bertentangan dengan hal tersebut. Yang kedua yaitu kesenangan sebagai unsur sentral. Kesenangan atau kebahagiaan menurut elemen ini, dalam doktrin utilitarisme, John Mill mengembangkan pandangan tentang kesenangan dengan memberikan kritik terhadap teori hedonisme tradisional. Mill menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kesenangan manusia dan hewan. Hewan cenderung hanya mengejar kesenangan fisik atau kesenangan rendah, sementara manusia mampu meraih kesenangan yang lebih tinggi yang melibatkan dimensi intelektual dan emosional. Yang ketiga yaitu prinsip rela berkorban. Mill berpendapat bahwa dalam utilitarisme, tujuan utama hidup dan tindakan bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan individu, melainkan kebahagiaan seluruh masyarakat. Dalam upaya mencapai kebahagiaan bersama, Mill menekankan pentingnya sikap rela berkorban. Menurutnya, pengorbanan hanya memiliki nilai jika tujuan untuk meningkatkan kebahagiaan umum, sedangkan pengorbanan yang hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri dianggap tidak berarti. Yang keempat yaitu menimbang seluruh
bertindak, menekankan bahwa dalam multilateralisme setiap konsekuensi tindakan secara rinci sebelum bertindak dapat diatasi melalui pengalaman masa lalu. Selanjutnya, manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Pemahaman ini menjadi dasar dan filsafat ilmu, khususnya dalam ruang lingkup aksiologi, yang secara langsung menyatakan bahwa etika utilitarian berdasarkan pada prinsip berkemanfaatan dan prinsip kebahagiaan terbesar. Dengan demikian, utilitarianisme adalah aliran yang menjadikan kemanfaatan sebagai inti dari kebahagiaan. Nah, teori etika John Stuart Mill yang dikenal sebagai utilitarianisme menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang banyak. Dengan berfokus pada kualitas kesenangan yang dihasilkan, Mill membedakan antara kesenangan fisik dan intelektual, menganggap bahwa kesenangan tingkat tinggi memiliki nilai moral yang lebih besar. Dalam penerapannya, utilitarianisme mendorong individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan mereka dan bersedia berkorban demi kebahagiaan bersama. Meskipun teori ini menganggap kritik terkait keadilan dan praktiknya, relevansinya tetap kuat dalam konteks modern, terutama dalam mengambil keputusan di bidang politik, ekonomi, dan etika berbisnis, bahkan dalam etika kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya manusia dipandang sebagai makhluk terhormat yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak merendahkan manusia lain dengan alasan apapun. Tugas manusia adalah memanusiakan sesama, memperlakukan mereka secara adil, dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu pengembangan konsep etika utilitarianisme tidak terlepas dari akar filosofinya, yaitu etika teologi yang menilai atau baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kesengsaraan yang mungkin timbul dalam penerapan yang bidang ilmu pengetahuan. Utilitarianisme menekankan pentingnya moralitas dan tanggung jawab para ilmuwan yang memastikan bahwa hasil penelitian memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Baik, kesimpulan yang dapat saya petik dari apa yang telah saya sampaikan yaitu kesopanan merupakan salah satu adat suku Mandar yang telah dilestarikan dari turun-temurun, dari nenek moyang sampai saat ini. Namun, kesopanan tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Mandar, tetapi semua orang harus memiliki sopan santun. Mengapa demikian? Karena dengan sopan santun kita dapat saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu satu sama lain. Dengan adanya kesopanan dapat membantu kita berkomunikasi lebih baik dan dapat membantu kita menjaga tata tertib kita dalam berbicara dengan orang lain. Dengan tidak adanya kesopanan, pasti tentunya kita akan tidak memikirkan perasaan orang lain saat berbicara. Dan dengan kesopanan kita dapat lebih menghargai orang yang lebih dewasa dengan kita, dan kita dapat menyayangi anak-anak yang di bawah umur kita. Dengan kesopanan juga kita juga dapat mendapatkan sisi positifnya, seperti kita lebih dihargai di masyarakat, kita lebih dianggap baik, dan kita pastinya orang lain juga akan lebih sopan sama kita, tidak semena-mena, dan dengan berbicara mereka bisa memikirkan apa yang akan mereka katakan sebelum diucapkan kepada orang lain. Nah, maka dari itu pentingnya menanamkan kesopanan terhadap anak kecil dari usia
masih kecil hingga dewasa, agar anak-anak lebih dapat menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Dengan demikian, jika mereka sudah dewasa dan memiliki keturunan, maka mereka juga bisa mengajarkan sifat kesopanan terhadap anak-anak mereka yang akan datang nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.